Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nayati Agnia Regina dengan NIM 2005087 dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit sudut pandang saya tentang pendidikan Pancasila dan pendidikan bahasa Prancis. Nah, apa sih pendidikan Pancasila itu? Pendidikan Pancasila yaitu penanaman nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat. Jadi, di pendidikan Pancasila ini kita diajarkan untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, sebenarnya penanaman nilai-nilai Pancasila ini sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka, tetapi dengan cara yang berbeda tentunya. Pada zaman dulu, penanaman nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui pidato-pidato tokoh bangsa dalam sebuah rapat yang disiarkan di radio dan surat kabar. Nah, sedangkan pendidikan bahasa Prancis yaitu tentunya di sini kita akan belajar tentang bahasa dan budaya dan sedikit budaya Prancis. Selain itu juga kita diajarkan bagaimana caranya untuk mendidik. Nah, jadi kenapa sih pendidikan bahasa Prancis harus belajar mata kuliah pendidikan Pancasila? Karena walaupun kita belajar bahasa Prancis atau bahasa dan budaya Prancis, status kita di sini itu sebagai warga negara Indonesia, di mana dasar negara Indonesia itu yaitu Pancasila. Jadi tentunya kita harus memahami Pancasila. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang sudah biasa dikenal sebagai agent of change atau agen perubahan, tentunya harus lebih menghayati dan memahami tentang dasar negara kita ini. Karena apa? Karena kita yaitu sebagai pewaris estafet kepemimpinan dan penentu nasib bangsa kita ke depannya. Terus kalau misalnya ada yang tanya, kenapa sih kan udah kita belajar Pancasila waktu SD, SMP, bahkan SMA, kenapa di kuliah juga kita harus belajar Pancasila? Nah, karena penanaman nilai-nilai Pancasila ini nggak cukup cuman setahun 2 tahun aja, tapi selama Indonesia masih berdiri, penanaman nilai-nilai Pancasila masih harus diteruskan. Karena balik lagi ke tadi, kejayaan atau kemajuan bangsa negara kita itu tidak hanya ditentukan oleh 1-2 orang atau 1-2 bidang saja, tetapi oleh seluruh bidang. Jadi tanggung jawab tanggung jawab kemajuan Indonesia itu bukan ditentukan oleh 1-2 bidang saja, tapi oleh seluruh rakyatnya, oleh seluruh penghuninya, oleh seluruh bidang gitu. Maka dari itu kita itu harus belajar pendidikan Pancasila gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.